Senturi, Prodi Sistem Informasi NIM 04429587, yaitu tugas 1 Pancasila. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa. Awal kemerdekaan Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi. Bayangkan saat proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan yang diusung Pancasila berhasil menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya Indonesia. Di masa Republik Indonesia Serikat, meskipun tantangan muncul, Pancasila tetap menjadi pilar yang menguatkan identitas bangsa. Dalam era demokrasi terpimpin dan Orde Baru, meski situasi politik tidak selalu ideal, nilai-nilai Pancasila terus memandu kita melalui berbagai kesulitan. Akhirnya, reformasi memberi kita ruang untuk berekspresi, di mana prinsip-prinsip Pancasila kembali diperjuangkan. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila menjadi dasar negara. Namun, bagaimana sebenarnya Pancasila berkembang selama bertahun-tahun? Mari kita telusuri bersama. Pada masa awal kemerdekaan antara 1945 hingga 1950, bangsa Indonesia berjuang keras melawan penjajahan Belanda. Disinilah Pancasila dirumuskan sebagai landasan untuk membangun negara yang merdeka dan bersatu. Dalam saat-saat sulit ini, nilai-nilai Pancasila menjadi pegangan untuk menjaga integritas bangsa. Kemudian, di periode Republik Indonesia Serikat atau RIS antara 1949 hingga 1950, terjadi perubahan. Republik Indonesia Serikat menerapkan konstitusi yang berbeda, tetapi keberadaannya tidak bertahan lama. Negara kembali ke bentuk NKRI yang berlandaskan Pancasila. Selanjutnya, di masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, Soekarno mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan menekankan Pancasila sebagai ideologi tunggal. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas politik dalam situasi yang penuh tantangan. Masa Orde Baru 1966 hingga 1998 menekankan Pancasila sebagai dasar tunggal. Pendidikan Pancasila menjadi bagian dari kurikulum, memberikan dampak signifikan pada generasi muda. Ketertiban dan stabilitas menjadi ciri khas masa kini. Kini kita memasuki era reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Dalam era ini, demokrasi mulai terbuka dan nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan publik. Pemilu yang adil serta perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian esensial dari kehidupan bernegara. Salah satu peristiwa penting adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Putusan ini menandai pengembalian Pancasila sebagai ideologi dasar negara di tengah konflik politik. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan dan stabilitas. Pentingnya persatuan dan menghargai nilai-nilai dasar Pancasila. Generasi muda saat ini harus memahami bahwa nilai-nilai ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat menjadi pemersatu. Mari bersama kita jaga dan lestarikan Pancasila demi Indonesia yang lebih kuat dan harmonis. Mari kita tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rubah Indonesia menjadi lebih baik mulai dari diri kita sendiri. Rubah Indonesia menjadi lebih baik mulai dari diri kita sendiri.